Wali Kota Makassar, Moh Ramdan Pomanto bersaksi di sidang tindak pidana korupsi PDAM Makassar tahun anggaran 2017-2019. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Kamis, 22 Juni 2023, siang. Dani Pomanto hadir mengenakan batik corak hijau kuning. Pantauan di lokasi, Jaksa Penuntut Umum, JPU tampak mencecar Dani ihwal pertemuan Dewan Pengawas PDAM Makassar di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah. Tidak hanya itu, JPU juga mengulik terkait surat keputusan, SK yang dicabut Dani. Kasus korupsi PDAM Makassar itu menyeret mantan direktur, Haris Yassin Limpo dan mantan direktur keuangan, Irawan. Keduanya menjadi terdakwa dalam kasus rasuah yang merugikan negara 20 miliar rupiah itu. Selain Haris Yassin Limpo dan Irawan, Kejati Sulsel juga menetapkan 3 orang lainnya. Ketiganya adalah PLT Dirut PDAM 2019 inisial HH alias Hamzah Ahmad, Direktur Keuangan 2020 inisial AA alias Asdar Ali, yang kini Direktur Teknik Perumda dan PLT Direktur Keuangan 2019, Tiro Paranoan. Saya hadir di sini dan memang sebenarnya tidak hadir pun bisa karena saya sudah disumpah saya punya, tapi saya pengen hadir dan masuk mengklarifikasi banyak hal. Misalnya pertemuan di Amirullah. 2017 itu saya tidak tinggal di Amirullah, boleh dicek. Saya 2018 baru ke Amirullah, berarti itu kan bohong. Saya cek di mana itu kejadian, di mana itu waktu saya koreksi, itu di gedung Sipakatau. Nah, berarti kan ada kebohongan di situ. Pertemuan apa? Yang dibilang sama Pak Umar bahwa ada pertemuan di Amirullah. Nah, saya cek sama orang di hukum yang hadir di situ, itu kejadian di Sipakatau, berarti kebohongan, ada pembohongan. Nah, itu kan saya perlu klarifikasi, kalau tidak nanti orang kembangkan hoax-hoax ini semua yang orang-orang selalu mempolitisir ini masalah. Pak, terakhir tadi yang statement produk hukum. Iya, kalau begitu tidak usah, jangan lagi suruh tanda tangan wali kota yang begini. Kita tanda tangan orang bagi-bagi uang, kalau ada masalah kita yang dibully begitu. Itu kan menzalimi kita itu namanya. Tapi karena perintah saya lakukan. Pak Wali, tadi sempat juga disinggung soal PP 54 itu. Bisa dijelaskan Pak Wali sedikit terkait itu? Pokoknya bagi saya yang saya tahu, saya kan tidak hafal semua, saya bukan orang hukum. PP 54 itu ada 2 prinsipnya. Dikenal dengan utang akumulatif, bahwa utang-utang masa lalu itu harus dibayar dulu baru bisa dibagi. Kan kasihan orang untung sekarang masih ditanggung utang masa lalu. Tapi kan itu perintah undang-undang kita harus laksanakan. Yang kedua, PP 54 bisa dilaksanakan kalau perusda ini sudah menjadi perumda dan berseroda. Nah, sedangkan 2019 baru menjadi perserumda. Kan buktinya kan dicabut sama. Pak Wali sempat katakan bahwa sebenarnya audit BPKP itu PDAM sebenarnya sehat. Ada. Nah, makanya heran Kenapa? Ada apa? Kenapa begitu kan begitu? Sehat kan? Kenapa tiba-tiba dibilang terus? Oleh kejaksaan dipermasalahkan Pak Wali. Saya tidak tahu. Pasti ada alasan seperti itu. Pak, apa kita melihat ada indikasi politik? Saya tidak campur politik. Saya menghargai profesionalisme hukum. Ini profesional. Apa yang dilakukan oleh kejaksaan itu profesional. Pak Wali, tapi sedikit lagi disinggung tadi soal cek itu. Bisa dijelaskan mungkin Pak biar tidak. Iya, jadi itu dulu zamannya Pak Ilham bikin asuransi. Asuransi itu 5 tahun, sedangkan Pak Ilham itu sisa 3 tahun. Waktu Pak Ilham selesai, dia dapat manfaat besar sekali. Ada sisa 2 tahun. Saya nggak ngerti. Kan bukan saya yang bikin, bukan saya bayar premi. Bukan juga PDAM bayar. Tiba-tiba selesai. Itu kan harus dapat, karena itu kan negara kan. Ini kan bukan dikasih-kasih. Datanglah dibawakan Pak begitu. Kenapa ini? Ada apa? Oh ini Pak, kebetulan Bapak yang jadi wali kota. Kalau orang lain jadi wali kota dia terima. Dan itu bentuk cek. Sisa dari itu, jadi saya cuma dapat sisa. Kalau sebelumnya baginya besar-besar. Sisa, dapat sisa. Dan itu ada cek Bumi Putra. Artinya kan resmi.
Nilainya Pak 600. Pembagian sebelumnya besar. berapa sebelumnya Pak? Tanya gua. Yang jelas saya itu mau dapat sisa. Klaimnya Pak ya, klaim. Klaim sudah